Hai semuanya, balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Seperti biasa kita akan ngebahas smartphone baru lagi. Dan kali ini saya excited banget karena saya sekarang lagi ada ini Oppo Find X9 Pro. Sebuah smartphone yang kalau menurut saya calon kuat menjadi Android terbaik tahun ini. Nah ini tuh saya sebenarnya kayak nggak ngira kalau Oppo Find X9 Pro tuh bakal dapet upgrade yang segini banyaknya, segitu bagusnya gitu. Kirain cuma bakal upgrade minor aja gitu dibandingkan tahun lalu, tapi ternyata saya salah. Oppo all out banget di sini dengan desain baru, chipset kenceng, kamera yang mantep, dan baterai jumbo yang memang layak untuk sebuah smartphone flagship. Oh ya, nggak lupa juga, sekarang ada tele converter kit yang sangat menarik buat foto-foto jauh. Lengkapnya ntar kayak gimana kita bahas di belakang, jadi nonton sampai selesai ya. Dan sambil itu boleh juga sekalian support channel ini dengan like dan share videonya. Langsung aja sekarang kita bisa lihat nih dari segi desain si Oppo Find X series tahun ini kembali berubah. Ya, jadi ada 3 poin yang menurut saya perlu diketahui. Yang pertama adalah di bagian bentuk serta posisi kamera. Setelah 3 seri pakai model kamera bulat besar di tengah, Find X9 Pro kembali menggeser di bagian kiri atas dan dikemas dalam bentuk mengotak. Kalau dilihat dari susunan lensanya, Find X9 Pro ini kelihatan mirip ya sama Find X5 Pro. Bedanya ada di logo Hasselblad dan juga tempat flashnya aja. Habis itu selanjutnya untuk bagian tombol-tombol, tahun lalu Find X8 Pro itu punya slider untuk silent, vibrate di sisi kiri atas. Tahun ini jadi action button, namanya ada Snap Key. Ada macam-macam fungsi yang bisa dipakai di sini, ya bisa diganti juga di menu setting, mulai dari silent, translate, center, dan juga untuk buka kamera. Kalau untuk fungsi defaultnya, di sini kita sekali pencet, itu dia bakal ambil screenshot terus analisa konteks yang ada di layar di AI Mindspace namanya. Dipencet lama, dia bakal buka voice note, sedangkan kalau dipencet 2 kali, dia akan masuk ke menu AI Mindspace yang isinya adalah kumpulan screenshot yang udah pernah kita ambil sebelumnya. AI Mindspace ini sendiri sebenarnya bisa analisa konten yang ada di layar, jadi bisa ngasih info dari gambar, terus kalau di layar tuh ada kayak jadwal, dia bisa langsung masukin ke kalender kita. Satu perbedaan lagi dari segi desain di sini adalah masih soal tombol, yaitu yang namanya Quick Button. Inspirasinya sebenarnya udah jelas ya dari mana. Posisinya ada di kanan bawah bodi HP ya, jadi kalau begini di sebelah sini. Dan kalau kita pegang landscape jadi ada di atas. Fungsinya sudah tentu untuk kamera ya, bisa untuk shortcut buka kamera, bisa untuk tombol shutter, dan tentunya untuk ngatur zoom-nya juga. Next, untuk body handphonenya. Seri kali ini tuh berasa lebih mengotak kalau menurut saya, khususnya di bagian sudut sisi samping sekitar rangka perangkat ya. Kayak berasa lebih tegas gitu sudutnya. Dan pas pertama kali unboxing, saya juga ngerasa kalau unit yang kali ini tuh sedikit lebih berat. Ternyata pas saya cek spesifikasi teknisnya memang bobotnya naik, tapi menurut saya ini sama sekali nggak dibilang sesuatu yang jelek gitu. Justru ini bikin smartphone-nya jadi berasa solid banget. Material belakangnya dia pakai kaca, sedangkan rangka itu pakai aluminium. Build quality menurut saya sih solid mentok ya. Dipegang tuh kayak yang tadi saya bilang, solid banget, nggak ada kesan ringkih sama sekali. Tahan air dan debunya juga maksimal nih, ada IP66, IP68, dan IP69. Jadi udah tahan segala macam ya, debu, air nggak masalah. Habis itu kalau soal tipis, kita ngomongin si Find X9 Pro di sini, dia tuh ada di 8,2 mm. Secara angka mungkin untuk standar 2025 kelihatannya nggak tipis-tipis amat, tapi balik lagi, saya juga suka dan mendukung Oppo 100% karena mereka tidak ikut tren tipis-tipisan. Soalnya, daripada ngejar tipis-tipisan doang, Oppo ngasih yang lebih berfaedah, yaitu baterai yang gede banget. 7500 mAh. Ini baterai yang luar biasa dan nggak cuma angka gede doang. Daya tahannya emang nggak bercanda ya. Sekali full charge, saya tuh bisa pakai standby 2 hari lebih dan screen on time itu sampai 7 jam, 6-7 jam. Jadi kalau pakai HP-nya itu lebih santai lagi, wah pastinya bisa bertahan lebih lama. Jadi emang nggak cuma angka doang yang besar secara kapasitas, tapi emang terbukti pada pemakaiannya. Selain itu, Oppo juga ngasih jaminan yang cukup berani untuk baterai di sini, yaitu umur baterai yang dikatakan bisa tetap ada di kapasitas 80% setelah penggunaan 5 tahun. Bahasa simpelnya, battery health HP ini tuh bisa tetap bagus dan maksimal turun sampai 80% setelah 5 tahun pemakaian. Klaim yang menurut saya sangat mantap dan patut dites 5 tahun lagi. Habis itu, untuk ngecasnya di sini bisa sampai 80 watt via kabel, SuperVOOC sudah pasti, dan 50 watt lewat AirVOOC atau wireless chargernya Oppo. Pengisian cepat untuk kapasitas baterai segini ya, jadi kalau dari low bat sampai full itu butuh sekitar 1,5 jam. Nggak jelek sama sekali.
Sekarang baru kita lanjut ke sektor specs lainnya lagi nih yang bagus-bagus. Layarnya mewah ya banget sih karena bezelnya makin tipis. Ini juga sekaligus bikin Find X9 Pro jadi sebagai HP Oppo dengan bezel tertipis saat ini. Spek teknisnya juga nggak main-main, 6,78 inch LTPO OLED, 10 bit DCI-PT 100%, HDR10+, Dolby Vision, pokoknya ya mantep-mantep. Ada semua di sini. Udah gitu di sini ada 2160 Hz PWM dimming juga untuk mengurangi flicker secara signifikan dan bikin mata kita nggak cepet-capek apalagi pas pakai HP-nya di tempat yang cenderung gelap. Layar dari smartphone ini punya peak brightness outdoor hingga 3600 nits, sedangkan untuk full screen brightness yaitu di 1800 nits. Angka yang bagus karena visibilitas pas outdoor itu jadi bagus banget, sangat ngebantu pas kita lagi scrolling-scrolling atau pas foto-foto. Nah terus di layar ini juga udah ada 3D ultrasonic fingerprint scanner yang sangat responsif untuk unlock perangkat. Kalau dari segi visual, secara umum ini kualitasnya udah bagus. Layar top tier, kelas flagship yang memanjakan mata apapun konten yang dilihat. Kita pakai baca, kita pakai nonton, enak semua. Warnanya vivid, kontrasnya tinggi. Jadi saya yakin deh sama mereka yang sudah melihat layarnya ini pasti puas sama visualnya. Habis itu kita lanjut lagi ke specs lainnya yaitu soal chipset. Oppo mempercayakan chipset terbarunya MediaTek Dimensity 9500. Chipset 3 nanometer yang sangat powerful. Habis itu tandemannya ada RAM 16GB dengan storage 512GB di unit yang saya pakai sekarang. Untuk yang peduli dengan kebut-kebutan Antutu, saya coba di sini tuh dia dapat di 28 sampai 2,9 juta tanpa pakai kipas sama sekali. Ya memang di ruangan ber-AC sekitar 24-25 derajat, tapi masih oke banget. Stress testnya juga bagus sekali dan udah bisa jadi indikator bahwa secara performa ini udah aman banget. Pada kenyataannya pasti coba emang begitu ya. Sebagaimana sebuah smartphone flagship apalagi standar 2025 ini udah oke banget. Pada macam-macam pemakaian udah lancar ya, nggak ada masalah, nggak perlu dipusingkan sama sekali ya untuk multitasking, sat-set udah jamin deh. Untuk gaming, di sini juga lancar dan baik sekali pada mayoritas waktu, meskipun ada sedikit tapinya. Jadi kalau kita main Mobile Legends, ya ini udah lancar, FPS tinggi, stabil juga. Saya main Honka Star Rail, settingan mentok kanan, lancar banget juga. Dan untuk Zenless Zone Zero, nah ini setting mentok bisa-bisa aja, tapi di sini juga ada tapinya yang tadi saya sebutin. Jadi, dalam beberapa kali saya main gitu ya, karena saya main juga tiap hari, setelah main beberapa lama, FPS yang cukup stabilnya itu bisa tiba-tiba ngedrop ya dari 50-an ke 20-30-an. Habis itu nanti nggak lama dia naik lagi, dan kalau kita mainnya emang bener-bener lama, nanti dia bakal ngedrop lagi, terus naik lagi. Triggernya apa? Saya belum tahu pasti sih sebenarnya, tapi kalau misalnya dibilang suhu, bisa jadi ya, tapi bisa jadi nggak juga gitu, soalnya sih udah vapor chamber dan untuk suhu perangkatnya pasti pegang juga nggak panas sama sekali, anget-anget dikit wajar, apalagi kan kita main di setting paling tinggi, tapi ya udah oke sebenarnya, nggak ada masalah dari segi panasnya. Jadi kesimpulan saya mungkin bisa jadi, ini banyak banget ya kemungkinannya, ya bisa jadi dari segi optimasi aja sih, entah dari chipsetnya atau dari developer untuk gamenya di chipset yang baru ini. Jadi nanti kita cek lagi lah beberapa waktu ke depan ya setelah ada update apakah bakal lebih baik atau emang kayak gitu lagi. Nah ngomong-ngomong soal optimasi, software Oppo alias ColorOS di sini makin optimize lagi nih sekarang. Udah ColorOS 16 dan experience-nya makin smooth. Mulus banget animasinya, tampilannya, menunya makin rapi dan mudah digunakan. Fitur connect-nya juga tetap lancar dan seamless sekali untuk nyambung ke perangkat kayak iPhone dan Apple lainnya. Dan sekarang baru kita masuk ke kamera. Ini dia bintangnya Find X9 Pro. Di sini masih dengan kolaborasi bersama Hasselblad yang kali ini memperkenalkan lensa telefoto resolusi 200 megapiksel untuk menemani lensa utama serta ultrawide yang masing-masing di 50 megapiksel. Magnifikasi dari lensa telefotonya di sini tuh hadir dengan 3x optical atau setara dengan 70 mm. Kalau pengen lebih jauh tentu bisa kayak 6, 10, 30 atau mentoknya 120. Makin jauh jaraknya sudah pasti AI makin banyak ngebantu. Nah solusinya kalau pingin tetap tajam dengan jarak yang lebih jauh, pakai ini. Ini si tele kitnya Oppo yang nanti bakal kita lihat hasilnya karena saya juga pas nyobain, wow, mantap sekali. Nah kita ngomongin yang lain dulu ya. Jadi dengan resolusi yang lebih tinggi 200 megapiksel tadi, orang-orang yang suka foto dengan vokal yang tinggi pasti makin seneng. Kita bisa pakai 200 megapikselnya di high res mode yang bisa dapetin detail yang lebih kaya. Bisa untuk portrait orang atau ngabadiin objek yang mungkin kedepannya pengen kita crop gitu ya. Biar lebih lengkap lagi, dari segi hardware, Oppo juga sekarang nambahin aksesoris nih yang sangat menarik untuk yang suka foto-foto zoom. Hasselblad Teleconverter Kit.
Aksesoris ini terdiri dari casing khusus yang tipis dan ringan, terus ada magnetnya juga, jadi bisa ditempelin ke aksesoris lainnya. Habis itu ada lensanya juga nih yang oke banget secara build quality, serta tentunya ada adapter. Ya kalau nggak ada ini nggak bisa dipasang. Pasangnya juga gampang banget sih, tinggal slide aja, terus colokin deh lensa tambahannya. Terus kalau udah, kita pilih mode kamera dan di sini ada bagian teleconverter dan sekarang udah bisa langsung dipakai. Kurang lebih begitulah kalau untuk intro soal specs dan aksesoris kameranya. Sekarang langsung aja deh kita lihat hasilnya. Jadi sejak pertama kali saya pakai Oppo Find X9 Pro sampai saat video ini tayang, total tuh udah ada 3 kali software update yang bisa dibilang mempengaruhi hasil fotonya. Paling berasa itu pas di versi 216 yang bikin fotonya tuh kelihatan oversharpen ya kalau menurut saya. Tapi di versi 217 atau yang sekarang lagi saya pakai, itu mata sampelnya udah bagus banget ya, udah diperbaiki dan jadi lebih baik. Untuk lensa utama dari Oppo Find X9 Pro ini bisa dibilang effortless untuk dapetin foto yang bagus. Detailnya tinggi, warna akurat dalam setelan default. Karakter hasilnya bisa dibilang lebih ke arah eye pleasing, jadinya ini bisa kamera yang diandalkan dalam macam-macam kebutuhan. Dari foto sehari-hari sampai saat traveling, mantap semua. Dan image range dari fotonya juga udah bagus ya pada mayoritas waktu untuk dapetin hasil yang sangat memuaskan. Saya sampai bingung loh sebenarnya sortir foto buat review kali ini karena ketagihan banget foto-foto pakai Find X9 Pro. Bagusnya ini juga nggak cuma pas terang doang, namun pas low light pun foto-foto malam itu masih sangat bisa diandalkan. Nggak cuma di lensa utama, lensa ultrawide juga ternyata bisa dapetin hasil yang sangat baik loh, dan kabar baiknya nggak jomplang dari lensa utama secara warna. Pemakaian di kondisi malam atau low light juga sama sekali nggak ganggu dan hasilnya masih bagus. Next, untuk lensa telefotonya nih. Jelas, ini adalah salah satu lensa telefoto terbaik yang ada di smartphone Android saat ini. Hasilnya nggak mengecewakan sama sekali. 3x, 6x, sampai 30x menurut saya hasilnya masih sangat baik. Kalau lebih dari itu, emang udah masuk ranahnya AI ya untuk bantu pemrosesan. Dan menurut saya hasilnya masih oke. Cuma kalau menurut pengalaman saya nih lagi-lagi, paling mentok sweet spotnya itu adalah di 30x. Ini aja sebenarnya udah jauh sih menurut saya. Tapi kalau emang pengen lebih jauh lagi, tetap dapat hasil yang bagus, pakailah si teleconverter kit yang emang mantep banget hasilnya. Paling yang perlu diperhatikan pas kita pakai si teleconverter kit tadi adalah semakin jauh jarak yang kita pilih, semakin gampang dia goyang juga. Jadi usahakan tangan sestabil mungkin untuk dapetin hasil terbaik. Satu lagi, di luar lensa telefoto yang saya juga suka banget nih dari Oppo Find X9 Pro, itu adalah mode Expand Hasselblad. Fotonya itu bisa dibilang kayak gepeng, tapi lebar, panoramik gitu lah ya. Emang nggak buat dipakai setiap saat, tapi saya sih suka sama feel dramatis dari foto-fotonya. Habis itu sekarang baru masuk ke bagian video. Di sini kita bisa rekam hingga resolusi 4K 120 fps di kamera belakang dan 4K 60 di kamera depan. Ada mode lock juga ya buat yang pengen color grading dan sudah ada ASUS certified juga. Oke, sekarang kita cobain ini untuk sampel video pakai Oppo Find X9 Pro. Ya, kita pakai resolusi di 4K 30 fps. Kondisi udah sore dengan cahaya yang bagus banget. Ya, ini lagi oke banget kondisi cahayanya, cuacanya juga bagus banget. Kayak gini, dan sekarang kita coba pindah ke sebelah sini. Dan ini range yang kita bisa lihat, ini bagus banget kalau misalnya buat traveling, udah cocok banget. Kita main lensa ultrawide sekarang. Lebih lebar, kita bisa dapet burung di belakang juga dapet. Kita balikin satu, dan sekarang kita cobain lensa telenya sekarang. Pas banget ada objek yang bagus banget. Nah ini kita kan masih satu, kita ambil langsung 3 aja kali ya, 3. Nah itu kita langsung ke 6. Jadi telah, dan kita coba geser lagi lebih jauh. Ini ke 18. Nah ini adalah 18 tanpa kita pakai telephoto kitnya ya untuk telekitnya. Sekarang kita cobain pakai telekitnya. Nah sekarang ini kalau kita ngerekam pakai telekitnya. Wah ini di 10x pakai telekit. Kita langsung ke 20, ke 40. Nah ini 40 deket banget tuh, awan-awannya kelihatan ya asap-asapnya. Kita bisa ngambil ke 50. Wah 50 kayak gini nih kalau buat video tuh. Balik lagi ke 10, set. Nah tuh kalau ke depan yang deket-deket, wih ini sih mantep banget kameranya. Habis ini kita cek untuk kamera depan ya sekalian. Nah, sekarang kita pindah ke kamera depan ya, Oppo Find X9 Pro. Wah ini juga di tempat yang bagus ya kayak sekarang. Wah ini hasilnya mantep banget untuk kita pakai traveling, vlogging itu Gunung Fuji yang bisa kelihatan di sana. Merah-merahnya, hijaunya, langitnya. Katakan dengan sangat baik. Audio bisa kalian denger, dan ini di 0,8. Kalau misalnya kita geser ke yang 1, nah ini yang 1 kayak gini nih.
stabilisasi kalau pengen lihat sambil jalan hasilnya kayak gini. Oke atau enggak tulis aja di komen di bawah. Nah habis ini kita pindah ke kamera belakang lagi tapi dalam kondisi low light ya. Oke, kita cobain nih kamera dari Oppo Find X9 Pro buat rekaman video di kondisi malam hari. Dibilang low light banget nggak, tapi yang penting malam hari. Ini 1X. Hasilnya sih oke ya, sebenarnya namanya juga kamera flagship gitu. Fokusnya oke, warnanya oke, audio bisa langsung dengerin. Dan mungkin kita cobain aja untuk ultrawide dulu, kita lihat yang lebar kalau dalam kondisi malam. Nah, ini kan agak gelap, kita coba pindah ke sini yang ada lampunya sedikit. Kayaknya ada lampu-lampunya di bagian belakang. Kita balikin 1X dan kita coba zoomnya sekarang ya. Nah, kita cobain zoomnya. Nah, itu ada power Hitachi. Kita langsung 3 aja, coba 3. Nah, kita coba 3. Habis itu kita coba ke 6. 6 masih oke. Kita coba dorong lagi dari 6. Kita tambahin lagi zoomnya sampai 18. Nah, itu 18 udah mulai goyang-goyang tapi masih dapet ya itu detail-detail dari besinya. Oke, kita balikin ke 1. Nah, itu dia buat kamera belakang dari Oppo Find X9 Pro. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan komentar aja. Menurut saya oke, tapi abis ini kita coba untuk kamera depannya sekalian. Gimana hasilnya? Nah, sekarang ini buat kamera depannya dari Oppo Find X9 Pro. Di tempat yang sama seperti tadi. Itu ada lampu-lampu. Itu tower yang tadi. Itu juga restoran yang tadi yang banyak lampunya. Bisa langsung dilihat hasilnya kayak gimana. Menurut kalian oke atau enggak? Mungkin kalau pengen lihat stabilisasi kali ya kalau kita sambil jalan perekamannya. Ini kita sambil jalan dan ini framingnya 0,8 alias yang lebih lebar. Kalau pengen yang lebih rapat kita bisa pindah ke 1. Nah, yang 1 hasilnya kayak gini. Oke, jadi kayaknya cukup ya untuk sampel video dari Oppo Find X9 Pro. Kita udah lihat di kondisi terang, di kondisi low light, kamera depan, kamera belakang. Kita coba-cobain zoomnya. Silahkan dinilai aja, oke atau enggak, di kolom komentar di bawah. Jadi kesimpulannya, ya udah sih, ini HP bagus banget dari berbagai macam aspek. Saya happy banget nyobainnya, experience-nya sangat menyenangkan, terpenuhi dengan sangat baik dan sangat layak dinobatkan sebagai calon kuat smartphone terbaik di tahun 2025. Kekurangan berarti sih menurut saya nggak ada ya. Paling soal drop frame aja ya mungkin bisa dibenerin lewat software update ke depannya, lewat optimasi developer. Di saya nggak ada masalah. Ini HP yang sangat recommended. Jadi kalau kalian lagi cari flagship terbaru di 2025, pertimbangkan Oppo Find X9 Pro karena ini adalah smartphone yang sangat layak kalian coba. Untuk lebih detail, mungkin mau lihat spek lengkapnya dari website atau harga promo, semua linknya saya taruh aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kita aja dulu buat reviewnya Oppo Find X9 Pro. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Riza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.